Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari berkati Tuhan. Salam jumpa kembali bersama dengan saya lewat video khotbah pada hari ini. Kita bersyukur boleh bertemu kembali pada hari ini. Tentunya semua karena kasih dan anugerah Tuhan, tentunya semua karena kebaikan Tuhan, kita boleh jumpa kembali pada hari ini. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan, dan biarlah firman yang kita dengar boleh memberkati kita dan bertumbuh, berkembang, berbuah-buah dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu mengucap syukur buat hari ini di mana kami diberi kesempatan kembali untuk mendengar firman Tuhan. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan, sehingga firman yang kami dengar boleh tumbuh, berkembang, berbuah-buah dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk melakukan firman-Mu, urapi juga hamba-Mu dengan urapan yang khusus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap mendengar firman-Mu Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang berkati Tuhan, senang bisa jumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian pada hari ini. Saya percaya bahwa ini semua karena kebaikan Tuhan. Saya percaya ini semua karena kemurahan Tuhan kita bisa bertemu kembali pada hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya senantiasa berdoa buat Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari berada. Kiranya semua dalam pertolongan Tuhan, dalam kasih setia Tuhan, dalam anugerah penyertaan Tuhan, serta perlindungan Tuhan, bahkan dengan tubuh yang sehat, kita dianugerahkan setiap kita, dan juga apapun yang kita perbuat, kita kerjakan, semuanya boleh berhasil, dan Tuhan Yesus dimuliakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, mari kita lihat sama-sama kitab kita dari surat 2 Korintus pasal 6 ayat yang kedua. Kita buka sama-sama kitab kita di dalam 2 Korintus pasal 6 ayatnya yang kedua. Ya, surat 2 Korintus pasal 6 ayat yang kedua. Saya akan baca buat kita semua. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang berkati Tuhan, ini surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di kota Korintus pada waktu itu, di mana Rasul Paulus mengingatkan mereka supaya mereka perhatikan dengan baik bahwa Allah telah berfirman kepada mereka, ya, pada waktu Allah berkenan kepada mereka, ya, Allah akan mendengarkan mereka, dan juga pada waktu Allah ingin menyelamatkan mereka, Allah akan menolong mereka. Sesungguhnya, kata Paulus kepada jemaat di Korintus, bahwa hari ini, waktu ini adalah waktu perkenanan itu, dan juga hari ini adalah hari di mana Allah akan menyelamatkan mereka. Bapak Ibu Saudara ini berkati Tuhan, beberapa waktu lalu saya sudah berkhotbah, ya, tentang Kairos dan Kronos, tentang keterangan waktu atau jenis waktu yang namanya Kairos dan Kronos, saudaraku. Di mana Kronos adalah waktu sehari-hari, waktu yang kita jalani, kita hidupi dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, bahkan dari tahun ke tahun. Itu disebut dengan Kronos. Di dalamnya berisikan urutan peristiwa demi peristiwa di dalam waktu kehidupan kita, saudara. Itu namanya Kronos. Oleh sebab itu ada kata kronologi, yaitu di mana itu berisikan urutan peristiwa demi peristiwa di dalam waktu, namanya kronologi. Dan akar kata daripada kronologi adalah Kronos. Kata Kronos ditulis dengan bahasa Yunani, yaitu kata Kronos, saudaraku. Dalam bahasa Yunani tulis dengan kata Kronos. Itu waktu keseharian kita, itu waktu yang alamiah, waktu kita jalani dari sehari ke sehari, saudara. Bapak Ibu kasih Tuhan, bahkan hingga tahun ke tahun. Tetapi berbeda dengan Kairos. Kalau Kronos tadi adalah waktu yang biasa, yang kita jalani hari demi hari, bahkan tahun ke tahun, saudaraku. Itu waktu yang biasa, yang kita hidupi. Semua orang ada dalam Kronos, saudaraku. Dan itu adalah waktu yang biasa, yaitu Kronos. Tapi berbeda dengan Kairos. Kairos adalah waktu yang luar biasa, waktu emas, waktu spesial dari Tuhan buat kita. Itu adalah waktu khusus di mana Allah ingin menyatakan segenap kebaikannya, segala perbuatan dahsyatnya kepada kita. Itulah Kairos, saudara Bapak kasih Tuhan. Nah, oleh sebab itu saya katakan Kairos pada beberapa khotbah yang lalu adalah sebagai waktu emasnya Tuhan, sebagai waktunya Tuhan. Ya, Kairos adalah waktu spesial dari Tuhan buat kita, waktu khusus dari Tuhan buat kita. Dan tidak di setiap Kronos, tidak di setiap keseharian kita ada yang namanya Kairos, saudara. Ya, tidak. Bisa saja kita melewati Kronos dalam keseharian kita, namun tanpa Kairos. Bisa saja terjadi seperti itu. Dan saya mau katakan bahwa Kairos adalah waktu yang sangat berkualitas. Waktu yang sangat berkualitas, di mana Allah hadir menyatakan pertolongannya, di mana Allah hadir menyatakan segala hal yang terbaiknya buat kita, saudaraku. Itulah Kairos, waktu spesial, waktu yang luar biasa, waktu yang khusus, waktu emas, kesempatan emas. Itu yang kita dapat dari Tuhan. Itu disebut adalah Kairos, saudaraku. Nah, jadi Kairos adalah waktu yang spesial. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, Kairos juga berisikan waktu perkenanan Tuhan buat kita. Ya,
waktu perkenanan Tuhan bagi kita. Waktu perkenanan bagi kita dari Tuhan itu adalah kairos, saudaraku. Nah, Rasul Paulus tulis di dalam ayat 2 dari 2 Korintus 6 tadi, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan. Saudara perhatikan baik-baik, pada waktu aku berkenan. Nah, kata waktu di dalam Alkitab bahasa Yunani ditulis dengan kata kairos. Waktu ditulis dengan kata kairos. Jadi, saudara Bapak Ibu dikasih Tuhan, kairos ini yang adalah waktunya Tuhan itu merupakan waktu perkenanan Tuhan bagi kita. Waktu perkenanan Tuhan bagi kita, saudaraku. Ya, waktu perkenanan Tuhan. Waktu perkenanan Tuhan yaitu kairos, saudaraku. Nah, oleh sebab itu dikatakan pada waktu aku berkenan, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Pada saat kairosnya Tuhan, saudaraku, Tuhan akan mendengarkan kita. Waktu kita berseru, waktu kita berdoa memanggil namanya dengan senap hati. Dan kalau itu kairos dari Tuhan, itu waktu Tuhan yang tepat, itu waktu Tuhan yang benar, maka Allah akan mendengarkan kita. Saudara Bapak Tuhan, dan juga dikatakan, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Saudaraku, dikatakan juga sesungguhnya waktu ini, ditulis juga waktu ini dengan kata kairos. Dan waktu perkenanan itu, saudaraku, sesungguhnya waktunya adalah waktu perkenanan itu. Jadi waktu, ya ditulis dengan kata kairos merupakan perkenanan Tuhan, saudaraku. Nah, oleh sebab itu, pada waktu itu juga Allah akan menyelamatkan kita pada saat kairosnya dinyatakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara berkati Tuhan, di tengah situasi pandemi COVID-19 yang sulit, yang sukar mungkin bagi sebagian orang atau bagi kebanyakan orang, namun kita bersyukur punya Allah yang dahsyat, yang hidup, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, saudaraku. Dia mampu menolong kita, dan pada saat kita mendapati kairosnya, saudaraku, pada waktu kita mendapati waktu Tuhan yang tepat, waktu spesial dinyatakan buat kita, maka di situ kita mendapat perkenanan Tuhan. Dan pada waktu saudara dan saya dikenan oleh Tuhan, maka segala berkat-berkat terbaiknya akan diberikan buat Bapak Ibu saudara sekalian. Dan pada waktu saudara dan saya dikenan oleh Tuhan, maka segala mujizat demi mujizatnya dapat berlaku dalam kehidupan kita, saudaraku. Sehingga yang tidak mungkin bagi kita menjadi mungkin bersama dengan Tuhan. Yang tidak bisa bagi kita menjadi bisa bersama dengan Tuhan pada saat kairosnya dinyatakan. Dan yang tidak ada bagi kita boleh menjadi ada bersama dengan Tuhan. Karena kairos adalah waktu perkenanan Tuhan yang dinyatakan bagi kita sekaliannya. Saudara Bapak Ibu Tuhan, di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu saudara sekalian? Apa yang menjadi persoalan yang berat buat Bapak Ibu saudara sekalian? Berdoa sama Tuhan dan minta Tuhan nyatakan kairosnya. Minta Tuhan nyatakan perkenanannya bagi kita, saudaraku. Sebab kairos adalah waktu perkenanan Tuhan. Ya, waktu perkenanan Tuhan bagi kita semua, yaitu kairos, saudaraku. Oleh sebab itu berdoa setiap saat, Tuhan, aku tidak mau melewatkan setiap kesempatan yang Tuhan berikan sebagai kairos dari Tuhan untuk aku lakukan yang terbaik, dan aku akan menuai yang terbaik, dan aku akan mendapat perkenanan Tuhan pada saat kairos Tuhan dinyatakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mari manfaatkan setiap kesempatan yang ada sebagai kairosnya Tuhan, saudara. Nah, kalau kita sering bertanya juga, kapan kairos Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan kita? Saudaraku, mungkin kita tidak akan pernah tahu, dan ini bukan urusan kita. Kita tidak perlu menanyakan, Tuhan, kapan kairosmu berlaku atas hidup saya, Tuhan. Tapi lakukan saja. Setiap kesempatan yang Allah berikan merupakan kairos untuk kita lakukan, dan itu apabila tepat, apabila waktunya benar, dan itu di mana Allah yang menyatakan perkenanannya bagi kita, saudaraku, maka segala mujizat, berkat-berkat terbaiknya akan diberikan, dicurahkan buat kita, saudaraku. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, tidak di dalam setiap kronos itu ada kairos, tidak dalam setiap kronos atau waktu sehari-hari itu ada yang namanya kesempatan, saudaraku. Kerap kali kesempatan tidak datang 10 kali, 5 kali, bahkan 2 kali dalam kehidupan kita, saudaraku. Kadang-kadang kesempatan hanya datang 1 kali. Oleh sebab itu jangan lewatkan kesempatan yang baik. Sebab kesempatan yang baik ditulis dengan kata kairos juga dalam Alkitab kita, saudara. Tidak setiap kesempatan atau kata kesempatan ditulis dengan kata kairos, tapi kesempatan yang baik dari Tuhan ditulis dengan kata kairos. Seperti khotbah beberapa waktu lalu, saudaraku, apabila masih ada kesempatan yang diberikan buat kita, mari jangan jemu-jemu untuk berbuat baik, tabur segala kebaikan, saudaraku. Tapi saya mau katakan tidak di setiap kesempatan itu ada yang namanya kairos. Tapi apabila Bapak Ibu saudara diberikan kesempatan, jangan lewatkan setiap kesempatan sekalipun. Karena jangan-jangan ketika kesempatan yang kita lewatkan 1 kali saja, itu merupakan kairos yang kita telah lalui, kita lewatkan. Dan sebab itu setiap kali kesempatan ada, diberikan sama Tuhan bagi kita, pergunakan dengan baik. Jangan-jangan kesempatan itu adalah kairos dari Tuhan buat kita. Saudaraku, kita tidak perlu bertanya kapan kairos itu berlaku buat kita. Kesempatan yang mana? Sebab ada banyak kesempatan. Saudaraku, lakukan saja dalam setiap kesempatan sebagai kairosnya Tuhan, sebagai waktu terbaik dari Tuhan bagi kita.
di mana Allah ingin nyatakan segala berkat pertolongannya dan mujizatnya buat kita semua. Saya percaya di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, Tuhan mampu menyatakan kairosnya dan kita mendapat perkenanan Tuhan. Dan kalau kita dikenan oleh Tuhan, maka segala berkat-berkat terbaiknya, baik itu mujizat, baik itu kesembuhan, baik itu pertolongan, pemeliharaan, perlindungan, penyertaan, bahkan keselamatan yang adalah berkat yang paling baik dari Tuhan akan diberikan buat kita. Saudaraku, saya ulangi sekali lagi dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 2 tadi, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Sekali lagi, dalam 2 Korintus 6 ayat 2 ini, kata waktu ditulis dengan kata kairos. Saya percaya Tuhan pasti mampu berkati dan tolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami telah dengar firman Tuhan yang baik pada hari ini. Biarlah kami boleh selalu memanfaatkan setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk mengisi segala sesuatu yang terbaik, sehingga kami boleh menguasai yang terbaik. Dan kami percaya kairos Tuhan adalah waktu perkenan Tuhan bagi kami, dan pada waktu kami dikenan oleh-Mu Tuhan, maka segala berkat-berkat terbaik-Mu akan diberikan bagi kami. Segala hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak bisa menjadi bisa, dan yang tidak ada menjadi ada, karena pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih. Tolong kami semua, mampukan kami semua untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, puji Tuhan. Haleluya. Tuhan berkati kita semua. Amin.